kami ucapkan selamat datang kepada Ibu narasumber kita, Ibu Rosmina, dan kami ucapkan selamat datang pula kepada orang tua wali murid yang sudah hadir dalam memenuhi undangan kami dalam rangka parenting. Jadi tujuan diadakannya parenting adalah memberikan penjelasan kepada orang tua tentang pembelajaran belajar dari rumah. Seperti itu. Sebelum dimulai acara parenting ini, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari narasumber kita tentang belajar dari rumah seperti apa. Kami persilahkan waktu dan tempat kepada Ibu Rosmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada lembaga yang sudah memfasilitasi untuk acara pertemuan ini, juga kepada wali murid yang sudah bersedia hadir untuk mendengarkan latar belakang kenapa pemerintah mengadakan belajar dari rumah. Ini perlu kita ketahui bersama-sama bahwa belajar dari rumah ini disebabkan karena adanya pandemi, yaitu COVID-19, yang mana membuat semua kegiatan kita itu terhambat. Jadi baik itu kegiatan di masyarakat, kegiatan di lembaga, kegiatan perkantoran, itu semua terhambat karena adanya COVID-19 ini gitu. Dan itu juga kemudian diambil suatu kebijaksanaan oleh pemerintah, karena memang anak didik kita atau anak sekolah itu tanpa kecuali anak PAUD itu memang harus tetap diadakan kegiatan pembelajaran yang tujuannya apa? Supaya mereka itu mengerti, supaya mereka itu mengetahui salah satu dampak dari COVID ini. Nah, itu secara umum. Kemudian yang khusus akan dibahas pada saat ini adalah cara belajar dari rumah. Nah, karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan pengetahuan dari orang tua, nah sehingga di sini lembaga meminta kepada saya. Jadi dari lembaga meminta, Bu, tolong disampaikan kepada orang tua murid kami bagaimana sih sebenarnya belajar dari rumah itu. Nah, sehingga mereka mengerti dan nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Dan juga sering kita dengar sekarang bahwa ada orang tua yang kurang sabar mendampingi anaknya belajar di rumah sehingga muncul tindakan kekerasan. Bahkan kemarin saya benar-benar seperti Masya Allah, ada orang tua yang tega sampai membunuh anaknya sendiri hanya karena ketidakmengertian orang tua bagaimana membimbing anak belajar. Nah, karena hal tersebut, jadi dari pihak lembaga meminta tolonglah Bu disosialisasikan untuk kegiatan belajar di rumah ini seperti apa, seperti itu, Bu. Jadi untuk itu makanya kita berkumpul saat ini. Kemudian karena waktu juga kita terbatas ya Bu, jadi saya langsung saja, yaitu bagaimana sih cara belajar di rumah itu, seperti itu. Nah, untuk PAUD khususnya, ini cara belajar ini banyak. Sebenarnya sih untuk setiap lembaga jenjang pendidikan ada. Sekarang kita membahas hanya untuk PAUD saja. Ini sistem pembelajaran ini ada program BDR yang bisa dilihat, ditonton melalui TVRI. Nah, atau TV-TV lokal biasanya nanti juga menyediakan acara pembelajaran untuk anak-anak, terutama untuk anak PAUD. Yang mana kenapa sih kok TVRI khususnya itu mengadakan pembelajaran? Karena apa? Sekarang banyak anak yang asik, Bu. Kalau sudah pegang HP, nah itu sudah lupa. Nah, karena apa? Karena mereka itu juga haus, mereka ingin bermain dengan temannya, tapi dari pihak orang tua, dan memang tidak seharusnya anak itu bermain di luar secara bebas. Nah, maka oleh pemerintah dibuatlah dengan kegiatan-kegiatan seperti belajar melalui televisi. Nah, di mana nanti ada kegiatan-kegiatan yang intinya ada kegiatan buat anak, sehingga anak itu nanti mereka itu bisa terhibur. Kalau bahasa sini diselimur ya Bu ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu diselimur. Jadi mereka tidak ingat untuk bermain keluar sana, seperti itu. Kemudian selain dari televisi juga ada dari radio. Mungkin anak-anak nanti dibuat program khusus dengan mendengarkan guru bercerita di radio atau teman-temannya bernyanyi di radio. Nah, nanti itu
ada kegiatan yang bisa dilaksanakan seperti itu. Kemudian juga ada modul belajar mandiri. Kalau modul belajar mandiri ini nanti seperti bentuknya seperti majalah seperti itu. Nanti majalah yang bergambar karena memang untuk anak-anak ya Bu ya. Nanti ada majalah bergambar. Dari modul ini anak mempelajari atau anak belajar. Jadi sama seperti belajar di sekolah seperti itu. Kemudian juga ada lembar kegiatan. Ini lembar kegiatan biasanya disediakan dari lembaga. Kemudian bahan ajar cetak juga biasanya bisa dibantu dari lembaga. Kemudian alat peraga juga biasanya yang menyediakan itu adalah lembaga. Nah, selain yang disediakan lembaga, nanti media belajarnya bisa yang ada di sekitar rumah. Jadi misalnya anak berhitung kan nggak mesti gurunya bawa alat hitung dari rumah, dari sekolah, tapi mungkin dengan ini kita yuk main batu. Nah, batu dikumpulkan kemudian dihitung. Kemudian ada potongan-potongan kayu juga bisa seperti itu, oke? Jadi itu cara belajarnya. Jadi anak tetap bermain sambil belajar seperti itu. Nah, itu untuk program pembelajaran dari rumah ya Bu ya. Kemudian tujuan ini tadi sudah jelas. Yang tujuannya supaya anak itu tidak bosan berada di rumah. Kemudian anak itu tetap bisa belajar, anak itu tetap bisa bermain. Hanya sekarang karena dampak daripada COVID ini, dari sisi ekonomi kita terganggu, jelas terganggu sekali. Kemudian dari sarana prasarana yang tadi kita bebas, dari sosialnya juga seperti itu. Ini biasanya mengakibatkan stres buat orang tua. Nah, stres buat orang tua ini yang menyebabkan anak tidak bisa didampingi dengan maksimal seperti itu. Padahal dari pihak pemerintah sendiri sudah menerapkan bekerja dari rumah ya Bu ya. Tapi orang sini itu ya, orang kita ini kayaknya kalau nggak bekerja dari kantor, nggak bekerja dari sekolah itu kayaknya bukan bekerja seperti itu, Nah, jadi itu sistem pembelajarannya. Jadi bisa belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran tadi. Kalau yang modul belajar mungkin itu nanti orang tua bisa, karena ini mandiri, orang tua bisa mencari sendiri. Kemudian kalau lembar kegiatan nanti dari sekolah. Jadi sekolah nanti membuatkan seperti catatan kegiatan apa saja. Nanti orang tua boleh memilih dari beberapa kegiatan yang ada di dalam jadwal yang sudah dibuat oleh Bu Guru. Kemudian itu juga misalnya nyambi Bu. Nyambinya bagaimana? Misalnya anak pengenalan sekarang tentang tanaman. Ibu guru bundanya mau masak, ibunya mau masak. Ayo kita masak sama-sama. Nanti kita perkenalkan ini namanya apa ya, ini cabai. Anak jadi tahu ini cabai. Dari cabai ini kita banyak yang bisa kita ambil Bu. Warna. Nah, jadi warna ada cabai merah, ada cabai berwarna hijau. Begitu juga dengan rasa. Kemudian ada cabai besar, ada cabai kecil, jadi bentuk seperti itu. Nah, dari itu aja kita sudah mengambil banyak manfaat ya Bu ya. Kemudian untuk motoriknya anak, kadang kita orang tua ini kalau anaknya bantu orang tuanya di rumah masak, masih kita bilang udah deh nggak usah bantu lah. Bikin iya berantakan, ibu jadi kerjanya nggak cepat. Nah, ganggu kita kan gitu ya. Padahal justru saat anak membantu memetik sayuran, ini dia tangannya ini sensorik mata halusnya itu berkembang Bu. Nah, jadi biarkan saja. Nah, itu juga pembelajaran. Jadi kan kita nggak mesti stres harus gini enggak Bu. Jadi biarkan santai, terus anak juga dapat hasil. Kita juga kerjanya nggak terganggu gitu. Bahkan kalau perlu diajak, ayo deh kita metik sayuran. Nah, seperti itu. Jadi kognitifnya nanti dapat, motoriknya bagus, sosial emosinya juga bagus, seperti itu, Kemudian memerasakan. Nah, ini merasakan juga nanti orang tuanya protes, ngeraih teman kotor. Nah, itu jangan Bu. Sekarang yang seperti itu kita buang. Jadi kalau anak mau merasakan, ayo kita merasakan sama-sama. Nah, jadi cara belajar yang diharapkan juga seperti itu. Jadi anak tetap, aspek perkembangan anak yang 6 ini tetap terlaksana, terus orang tua nggak merasa stres. Nah, sebenarnya seperti itu. Terus berhitung, supaya berhitung nggak harus ini 1, 2, enggak Bu, tapi cukup ibu mau masak, tolong diambilkan cabenya 5 ya. Nah, anak suruh
berhitung cabai berapa ini cabainya 5, anak hitung sendiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah 5 Bu. Nah, berhitung kan anaknya Bu. Stres nggak Ibu? Enggak perlu stres, kita nggak perlu aduh anakku terus. Enggak Bu. Jadi anak kita minta tolong diambilkan Ibu air segelas. Nah, air segelas, anak ambilkan air. Oh, ini segelas. Air ini bentuknya apa ya? Gitu ya. Kosakatanya keluar. Air ini bentuknya cair Bu. Warnanya apa ya? Warnanya putih Bu. Nah, kita bisa putih, masa iya nih air putih? Kalau air itu warnanya bening. Nah, kalau putih mana? Ini yang namanya putih. Atau yang putih apa lagi? Susu. Jadi seperti itu deh. Jadi cara belajarnya sebenarnya gampang. Hanya saja kadang orang tua belum mengetahui caranya, sehingga itu yang membuat orang tua stres. Tadi untuk modul belajar mandiri itu memang dari TVRI juga sudah ada, nanti Ibu bisa ngeprint deh. Kemudian untuk lembar kegiatan itu biasanya yang menyediakan dari lembaga. Nanti lembar kegiatan itu misalnya membuatkan untuk kegiatan 1 minggu. Nah, di situ biasanya ada tercantum kegiatan ini kemudian untuk apa, seperti itu. Kemudian caranya seperti apa. Nah, misalnya kayak tadi saya sudah bilang tentang kebutuhanku, tentang tanaman, sayuran, seperti itu. Nah, nanti umpamanya kok mau masak gitu ya. Nanti di situ ada tertulis membantu Ibu memasak. Ada, bisa. Kemudian membantu Ibu mencuci sayuran, membantu Ibu menyediakan makanan. Nah, nanti dari semua yang ada di dalam lembar kegiatan yang sudah dibuatkan dari sekolah, dari Bu Guru, nanti orang tua memilih yang mana dulu yang mau dikerjakan atau dilaksanakan. Nah, kalau hari ini saya mau masak, terus kita ngajak anak kita, ayo kita masak gitu ya. Nanti, yuk kamu mau bantu Ibu ngapain? Nah, kita tanya ke anak. Padahal kan kita tujuannya supaya lembar kegiatan itu terlaksana, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi saat kita memasak, anak mencuci sayuran, anak membantu memetik sayuran, anak mengambilkan bumbu-bumbu. Nah, itu sudah ada dan sudah terlaksana. Kemudian nanti bukti bahwa sudah ada kegiatan itu, sudah terlaksana kegiatan itu, nanti bisa difoto Bu, difoto nanti ya, atau di video ya. Syukur Ibu ada waktu untuk memvideonya, nanti dibuatkan videonya. Tapi kok seandainya waktunya terbatas, mungkin cukup dengan difoto saja. Hasilnya nanti bisa dikirim melalui HP ke wali kelasnya atau ke sekolah melalui grup, seperti itu nggih. Kemudian untuk bahan ajar cetak juga itu biasanya ada dari sekolah. Misalnya anak bosen ya, karena biasanya di sekolah kok ada kegiatan mewarnai, ada kegiatan menggambar. Nah, nanti itu bisa sekolah yang menyediakan, nanti boleh mau diantar gurunya atau nanti mau diambil sama orang tua boleh. Nah, jadi itu nanti diambil kemudian dikerjakan, dan hasilnya itu setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali nanti bisa diumumkan. Nah, kemudian alat peraganya juga seperti itu, nanti ada dibuatkan dari lembaga. Kalau media yang ada yang biasa untuk kegiatan itu bisa media yang ada di sekitar rumah, seperti itu ya Bu. Kenapa kok medianya ada di sekitar rumah saja yang kita manfaatkan supaya nggak pusing Bu? Nah, jadi dengan media yang ada di sekitar rumah kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran buat anak. Dan itu salah satu untuk mempermudah orang tua menyikapi keadaan yang sekarang memang bikin kepala gitu Bu ya. Stres. Iya, bikin stres gitu. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Monggo yang mau bertanya, yang merasa kurang jelas atau mungkin ada yang mengganjel, nah silakan kita berikan waktu untuk bertanya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bu Ros tentang sistem pembelajaran belajar di rumah. Untuk kali ini saya buka sesi pertama untuk 2 penanya. Monggo, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Saya dulu Bu. Oh iya Bu, menyebutkan nama nggih? Ya, saya Wilda, wali murid dari Bening ya. Ini Bu. Kebetulan saya itu HP-nya
HP jadul, Bu. HP yang nggak ada Androidnya, jadi hanya bisa untuk telepon sama SMS. Terus gimana pembelajaran, misalnya harus ngirim hasil karya anak ke terus gimana caranya, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Saya tampung dulu ya, Bu. Iya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke. Sebutkan nama ya, Bu. Ya. Nama saya Ibu Kuntati, wali murid dari Nahda. Gini ya, Bu, saya kan bekerja sampai sore, jadi kalau pagi tidak bisa mendampingi belajar anak. Jadi gimana solusinya seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Hilda tentang tidak punya HP Android seperti itu nih. Kemudian cara mengirim hasilnya itu bagaimana? Kemudian pertanyaan dari Bu Eli, karena Bu Eli bekerja sampai sore, jadi tidak bisa mendampingi anak saat pagi hari. Bagaimana solusinya? Seperti itu? Ya. Baik, kepada Ibu Ros, kami persilakan. Kak dulu, Kak. Kepada Ibu Hilda dan Ibu Eli. Nanti yang lain silakan bertanya ya, ini ada door prize-nya loh. Ya, nanti silakan untuk door prize dihubungi saja nanti panitia. Insya Allah door prize-nya banyak dan memuaskan sekali Bu. Oke? Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu tadi dari Bu Hilda ya, masalah HP. Bagaimana Bu bisa membantu anak belajar di rumah kalau HP-nya HP jadul? Sementara sekarang itu yang dipakai kan katanya daring ya. Iya, semua serba online. Nah kalau HP jadul itu bagaimana Bu? Gitu. Ini kalau saya yang jadi kepala sekolah saya bilang kasihan deh lo gitu ya. Tapi tidak seperti itu nggih Bu. Ini memang banyak kendala yang kita hadapi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti ini. Bagaimana saya harus menindaklanjuti cara belajar anak saya di rumah? Nah ini nanti tugas dari lembaga, karena memang nyatanya oh ya, kalau seandainya pinjam HP tetangga bisa nggak Bu? Oh iya, belum tentu boleh, Bu. Oh, boleh ya. Nggak mesti ya. Nah, kalau begitu ini nanti mungkin salah satu solusinya adalah kerjasama antara orang tua dengan lembaga. Artinya bisa orang tua yang mengambil kegiatan anak ke sekolah atau sebaliknya nanti guru yang mengantarkan ke rumah. Ini kan sebenarnya kalau luring itu memang tidak boleh sama sekali. Tapi kan mau tidak mau, ini harus ada proaktif seperti itu. Nah, kemudian untuk hasil karyanya bagaimana Bu? Untuk hasil kegiatan anak. Kalau memang yang bentuknya itu lembaran, mungkin kan bisa ditulis ini kegiatan hari apa, seperti itu ya. Tapi kalau seandainya anak itu kok ada kegiatan yang lain di rumah, mungkin dia bisa menganyam, umpamanya menganyam kertas atau apa, nanti itu kan bisa ditulis juga. Oh hari ini aku bisa menganyam, atau dengan bentuk yang lain, ibu bisa membuat catatan. Nanti catatan itu yang diberikan kepada gurunya, seperti itu ya Bu. Jadi nggak usah galau. Dan yang tidak punya HP Android itu bukan cuma ibu, masih banyak wali murid yang lainnya. Sehingga nanti itu ada kerjasama dan kebijaksanaan dari lembaga seperti apa. Gitu. Jelas ya Bu Yuda ya? Terima kasih, sudah jelaskan. Oke, mudah-mudahan nanti door prize-nya ada HP-nya juga. Semoga Bu Yuda yang dapat. Okay? Nah kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini pertanyaan dari Bu Eli, yaitu Bu Eli bekerja dari pagi sampai sore. Nah kemudian untuk kegiatan anak bagaimana? Kapan harus mendampingi anak belajar? Nah ini mungkin bisa disiasati. Misalnya kalau kegiatan anak itu ibu kan bisa istirahat sebentar, misalnya habis maghrib, ayo kita belajar sama-sama, ibu bisa mendampingi anak belajar. Dan kemudian untuk yang misalnya yang sudah disediakan dari lembaga, dari sekolah, itu nanti bisa diabadikan, bisa difoto, di video, didokumentasikan dan dikirimnya itu saya rasa tidak harus hari itu juga ya Bu ya. Nah jadi toleransi waktu nanti itu biasanya ada fleksibel waktunya. Yang penting kan misalnya kalau 1 minggu ini harus sudah terkumpul, nah mungkin bisa di hari libur ibu ngajak anaknya kegiatan kan bisa seperti itu. Jadi bisa malam hari Bu, karena kan nggak harus pagi seperti itu ya. Memang ya kapan lagi kita sebenarnya bersama anak gitu. Ya mau nggak mau waktu malam itu ya benar-benar ibu harus memanfaatkan. Dan memang ya itulah enak jadi seorang ibu Bu. Jadi seperti itu saja. Jadi intinya nanti sudah dikerjakan bersama di malam hari. Nah kemudian nanti dikumpulkan
fleksibel saja, atau kalau mau dikirim lewat WA ya kan malam-malam nggak masalah Bu, seperti itu nggih. Jadi itu jawaban dari saya. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya sudah selesai pertemuan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya akan saya sampaikan kesimpulan parenting pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah program belajar dari rumah bisa melalui, yang pertama adalah melalui TVRI. Kalau yang lokal bisa menggunakan Banyumas TV. Kemudian yang kedua adalah melalui radio. Kemudian yang ketiga adalah modul belajar mandiri. Ini bisa dicari melalui internet atau lembaga yang menyediakan. Kemudian yang keempat, lembar kegiatan, nanti dari lembaga juga yang akan menyediakan. Kemudian yang kelima, bahan ajar cetak, ini juga dari lembaga yang menyediakan. Kemudian alat peraga. Selanjutnya adalah yang terakhir, media belajar yang ada di sekitar rumah. Jadi bisa kita manfaatkan untuk sarana pembelajaran belajar di rumah. Baik, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.